Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Najla dari kelas 10 TKY 3. Saya akan mereview ulang materi seni budaya. Oke, materinya tentang aspek visual penciptaan karya seni rupa. Aspek visual ini ada dua, yaitu pertama struktur visual. Struktur visual ini adalah pola yang menjadi pedoman pemilihan unsur-unsur visual dalam karya seni rupa. Contohnya, mengangkat tema sosial budaya seperti kesenian dengan pemilihan objek penari. Yang kedua, komposisi. Komposisi adalah susunan berbagai unsur rupa agar sebuah karya seni rupa terlihat profesional, baik dari segi keseimbangan maupun keselarasan. Contohnya, menyeleksi warna-warna yang akan digunakan, kemudian mengolah dan menyusunnya sedemikian rupa agar dapat memiliki visualisasi objek atau bidang yang dalam karya. Gaya pribadi. Gaya pribadi ini adalah ciri khas seniman yang menandai karya ciptaannya. Contohnya, seniman Raden Saleh, Basuki Abdullah, dan Sujoyono. Meskipun sama-sama melukis dengan gaya realisme, hasil karya mereka akan sangat berlainan satu sama lain. Contohnya, gaya pribadi Raden Saleh yang menghadirkan suasana dramatis, aristokrat, sedangkan gaya pribadi Basuki Abdullah memperlihatkan idealisme, keindahan yang permai. Sedangkan gaya pribadi Sujoyono menghadirkan suasana heroik dan nasionalisme seperti kayak tokoh-tokoh nasional dan lain-lain. Yang B itu tahap penciptaan karya seni rupa. 1. Tahap persiapan. Tahap persiapan adalah tahap yang terdiri dari pencarian ide, pengadaan dan pengolahan bahan utama dan pendukung. Serta mengadakan peralatan. Namun, ketersediaan alat dan bahan tidak selalu sesuai dengan kebutuhan, sehingga seniman harus mampu beradaptasi dengan memanfaatkan alat dan bahan yang tersedia. Contohnya, ketika seniman memerlukan kanvas untuk melukis, tetapi tidak tersedia, seniman dapat memanfaatkan bahan lain seperti papan triplex yang memiliki kesetaraan dalam hal bidang datar. Oke, 2. Tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan berkaitan dengan proses kreasi seniman dalam menata dan mengkomposisikan elemen seni rupa. Contohnya, elemen garis dalam memunculkan respon psikologis yang berbeda ketika dilihat, seperti garis lengkung memberikan kesan kenyamanan dan kemudahan. Horizontal memberikan kesan berjarak dan tenang. Vertikal memberikan kesan ketinggian dan kekuatan, serta zigzag menunjukkan gejolak dan kecemasan. 3. Tahap akhir. Tahap akhir atau disebut juga finishing merupakan tahapan yang dilakukan ketika karya seni rupa sudah terwujud visualisasinya, tetapi masih membutuhkan tindakan-tindakan khusus agar siap dipamerkan. Proses finishing karya seni rupa berbeda-beda, bergantung pada wujud dari karya dan bahan yang digunakan. Merekam pengalaman, proses kreatif, dan referensi karya dalam jurnal visual. Konsep dokumentasi dan jurnal visual. 1. Pengertian dokumentasi seni rupa. Pengertian dokumentasi seni rupa adalah kegiatan mengumpulkan, memilih, menyusun, mengolah, dan menyimpan informasi terkait dengan aktivitas pada bidang seni rupa. Kelebihan dokumen seni rupa adalah dapat dijadikan bukti terkait proses kreatif yang pernah dilakukan. Berdasarkan kepentingannya, berikut beberapa yang perlu didokumentasikan oleh seniman. Yang pertama itu pengalaman kehidupan. Pengalaman kehidupan ini kegiatan dokumentasi penting yang dilakukan agar memori mengenai suatu peristiwa dapat dibuka kembali, dihayati, lalu dijadikan ide penciptaannya.
Kedua itu proses berkarya, artinya tahapan menciptakan sebuah karya. Seorang dapat diakui sebagai seniman apabila pernah menjalani proses kreatif, meskipun mungkin karya yang dihasilkan belum ideal. Proses eksperimen tersebut dimulai dengan menggali ide menjadi bentuk visual yang indah lalu finishing. Yang ketiga, referensi karya. Rujukan yang digunakan seniman dalam berkarya seni rupa. Oke, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.